Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam pembacaan kitab dari karangan Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad terkait masalah fatwa-fatwa perempuan. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz, jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk pasal ke 130. Ada pertanyaan kepada beliau. Jadi buku ini merupakan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan ini beliau bermazhab Syafi'i, mazhab yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Pertanyaan pertama ialah yang pada pasal 330 tentang hukum menggunakan kunyit untuk tubuh perempuan. Bagaimana hukum kunyit yang digunakan oleh sebagian perempuan kemudian dilulurkan pada wajah dan badannya? Bagaimana hukumnya jika dia hendak melaksanakan sholat? Apakah ia wajib dihilangkan secara keseluruhan kemudian berwudu dulu? Jawaban beliau ialah kunyit adalah termasuk pewarna kuno dan ia suci secara serta tidak mencegah masuknya air di kulit. Justru ia bisa hilang dengan basuhan dari air. Maka jika perempuan berwudu dan di bagian badannya terdapat kunyit, maka cukup dihilangkan dengan air saja, karena yang tersisa hanyalah warna yang tidak mencegah terhadap wudu. Jadi kunyit aman dan tidak mencegah datangnya air ke kulit menurut beliau. Akan tapi seharusnya dia mengulang-ulang basuhannya sehingga air yang mengalir itu dalam keadaan jernih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perempuan, orang-orang yang pakai kunyit dimanapun badannya atau di bagian anggota tubuh wudu, maka itu halal, nggak membatalkan wudu atau tidak menghalangi air air wudu ke kulit. Hukum wudu bagi perempuan yang menggunakan make up. Ini penting juga. Bagaimana hukum make up yang digunakan di wajah perempuan jika dia hendak berwudu, apakah harus dihilangkan? Beliau menjawab, kata mi'yaj, make up bukan berasal dari bahasa Arab. Kami tidak mengetahui artinya secara pasti. Namun, bagaimanapun segala sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit, seperti warna-warna yang tidak bisa dihilangkan oleh air, maka wudunya tidak sah. Jadi segala sesuatu bedaknya tebal, ketika tidak kena air, maka wudunya tidak sah. Selama benda-benda tersebut masih ada. Oleh karena itu ia harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudu. Jadi kalau Anda pakai make up, kalau tebal yang sehingga menghalangi wajah ke air atau air ke kulit, maka sebaiknya dihilangkan make upnya, dihilangkan semua bekas-bekasnya sehingga baru berwudu. Oleh karena itu ia harus dihilangkan terlebih dahulu, seperti benda yang mereka sebut dengan al-lali atau kuteks, yang digunakan untuk mewarnai kuku, di mana ia memiliki lapisan yang keras mencegah masuknya air ke bagian tubuh di bawahnya. Hal ini berbeda dengan warna iraan inai yang tidak memiliki kepadatan lapisan. Maka seorang muslimat yang hendak melaksanakan sholat wajib menghindari hal tersebut, karena memakai itu dapat menghalangi masuknya air ke kulit. Jika dia menggunakannya, maka dia wajib menghilangkannya sebelum berwudu. Jika tidak, maka wudu tidak sempurna atau tidak sah. Lalu apa yang didapatkan dari hiasan tersebut menyebabkan kelalaian dalam kewajiban agama? Yang paling penting ialah ibadah sholat yang akan ditanyakan pertama kali ketika dia di hari kiamat. Jadi beliau juga menegaskan bahwa hal yang pertama kali ditanya dalam hal ibadah ialah sholat. Ketika orang-orang di padang mahsyar mungkin juga sholat. Jadi sholat yang paling penting ditanyakan oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sholat sempurna, maka seluruh amalnya diterima.
dan sholatnya tidak sempurna, maka sholatnya tertolak beserta seluruh amal-amal. Jadi sholat merupakan miftahul amal, kunci segala ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan dan keafiatan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum seorang perempuan yang tinggal dengan saudara suaminya dalam satu rumah, dan saudara suaminya adalah laki-laki. Bagaimana hukumnya? Jika seorang perempuan yang sudah bersuami tinggal bersama suaminya dan juga bersama saudara suaminya dalam satu rumah, maka apakah dia wajib menutup kedua kakinya dengan sarung kaki? Bagaimana hukumnya? Menurut mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, kedua kaki tidak termasuk aurat. Pendapat ini bisa dipakai untuk menghilangkan kesulitan. Jadi untuk mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, maka itu sarung kaki tidak wajib dan bukan bagian dari aurat. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat, sebab tidak ditemukan riwayat Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau menyuruh seorang perempuan untuk menutupi kedua kakinya. Tidak pernah ada riwayat. Dan juga tidak pernah ada ketahui bahwa perempuan pada masa Rasulullah menggunakan sesuatu untuk menutupi kedua kaki mereka. Bahkan dalam hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam sabda beliau, Rasulullah bersabda, "Tadi inda Ummu Syarik." Beriddalah kamu di rumah Ummu Syarik. La inna Ummu Syarik imra'atun tagshaha ad-dhaifani fa ahsha an yasquta anka hamaraka au an yankashifa anka swakaka fayarunu minka ma takrahinna. Sungguhnya Ummu Syarik adalah seorang perempuan yang sering dikunjungi oleh banyak tamu. Aku khawatir kerudungmu jatuh atau betismu terbuka sehingga mereka bisa melihat bagian dari tubuhmu dan tidak kamu sukai untuk dilihat oleh orang lain. Hadis ini dari Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa betis dan rambut termasuk aurat karena terdapat keindahan pada keduanya. Adapun laki-laki, maka tidak terdapat dalil yang secara tegas menjelaskan hal tersebut. Jadi gak ada hadis yang menjelaskan tentang kaki sebagai aurat perempuan. Adapun kaki, maka tidak terdapat dalil yang secara tegas. Ia masuk dalam masalah ijtihadi. Artinya ijtihad itu masih dalam pemikiran para ulama, maksudnya gitu. Jadi itu merupakan subjektivitas. Apa subjektivitas? Yaitu pendapat-pendapat para ulama ijtihadi yang menjadi perbedaan pendapat para ulama berdasarkan pengamatan mereka. Dalam perbedaan ini terdapat kelonggaran, maka cukup bagi seorang perempuan untuk selalu menutupi anggota tubuh mereka yang menjadi pusat perhatian orang-orang, seperti leher, dada, tubuh dan tubuh kedua betis, serta menjauhi khalwat berdua-duaan dengan seorang laki-laki. Sebab itu hal itu khalwat dilarang dalam syariat karena sangat berbahaya terhadap moralitas, dan juga karena dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda, "Ma khala rajulun bi imratin illa kana thalathiya syaitan." Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali yang ketiga syaitan. Sementara manusia adalah makhluk hidup biasa, lemah di depan hasrat seksual, sehingga ia wajib menjauhi khalwat atau berdua-duaan dengan dengan orang lain. Artinya laki-laki perempuan. Sekali lagi, ma khala rajul bi imratin illa kana thalathaha asyaitan. Tidak seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali ketiganya syaitan. Oleh karena itu gampang digoda, gampang betul-betul dirubah pikirannya. Bahkan dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik di hati manusia. Macam-macam, entah itu godaan-godaan apapun, sehingga menyebabkan para perempuan laki-laki mungkin timbul hasrat sesuatu sehingga menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi 3 hukum ini yang kita bahas. Itu hukum pertama, hukum tentang kunyit, itu boleh. Hukum wudu bagi perempuan yang memakai kosmetik, dan hukum seorang perempuan yang tinggal bersama saudara suaminya. Seperti apa? Ternyata boleh, asalkan tidak memberatkan dan tidak memberikan berhalwat atau berduaan dengan
iparnya atau dan lain sebagainya. Demikianlah yang itu bisa kita bahas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika Anda suka video ini, silakan like, subscribe. Kita kembangkan dakwah-dakwah Islam, kita kembangkan dakwah-dakwah yang bersifat damai, sehingga umat-umat itu tercerahkan dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya hukum. Karena kita kadang-kadang Islam itu Islam KTP, tentu saja perlu ada pemikiran-pemikiran baru, perlu ada pemahaman yang sudah ada dibuat oleh para ulama. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.